إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan tentang kesunahan-kesunahan dalam mandi. Yang di pertemuan terakhir sudah kita sebutkan, yaitu diantaranya adalah seorang wanita yang telah suci dari haidnya ketika mandi atau yang nifas juga, maka disunahkan untuk membersihkan yaitu area farjinya yang bekas tempat keluar darah, ya, untuk dibersihkan dari bekas-bekas darah. Kemudian membersihkannya adalah dengan sepotong kapas atau yang semisalnya, diberi minyak misik ataupun minyak yang lain, dan jika tidak memungkinkan maka dengan air. Kemudian juga disunahkan tidak mandi ketika keluar mani sebelum dia yaitu buang air kecil, karena nanti dikhawatirkan ketika dia mandi kemudian belum buang air kecil, dikhawatirkan nanti ada mani yang keluar lagi sehingga dia wajib mandi untuk yang kedua kalinya. Kemudian juga disunahkan untuk berzikir yang maksur setelah selesai dari mandi. Di kesempatan kali ini akan kita baca hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Qala al-musannifu al-alama al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala, faslun fi makruhati al-ghusli. Pasal tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Artinya kalau melakukan hal-hal ini maka hukumnya makruh. Wa yukrahu al-israfu fi sabbi. Dimakruhkan yaitu israf, berlebihan di dalam menuangkan air, di dalam menggunakan air. Jadi melebihi batas standar, batas yang biasa digunakan. Ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh menggunakan air berlebihan. Sehingga yang tepat, yang bagus adalah menggunakan secukupnya, ya, menggunakan secukupnya. Sekedar bisa memenuhi yang wajib plus yang sunnah, maka itu sudah mencukupi. Dan ini hukum makruh ini jika menggunakan air milik pribadi, ya. Adapun kalau airnya milik orang lain, ya, atau airnya adalah air yang musabal, diwakafkan, diperuntukkan untuk dia misalnya untuk bersuci, maka hukumnya bisa haram sebagaimana wudu, ya. Milik orang lain kemudian digunakan secara berlebihan, hukumnya bisa haram. Kalau milik sendiri maka hukumnya makruh. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, riwayat Abu Dawud. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu sayakunu fi hadhil ummati yang qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan ada dalam umatku ini satu kaum yang berlebihan, yaitu dalam bersuci dan doa, yaitu yufrituna fihima, berlebihan dalam bersuci dan berdoa. Dalam bersuci berlebihan tadi ini disyaratkan dengan digambarkan dengan menggunakan air secara berlebihan. Adapun doa yang berlebihan adalah meminta sesuatu yang khusus dengan sifat-sifat mendetail, sifat-sifat tertentu yang khusus. Maka ini dia nanti hukumnya makruh. Ya, kemudian di antara kemakruhan yang berikutnya wal ghuslu wal wudu'u fil ma'i araqiti. Dimakruhkan mandi dan wudu di air yang menggenang, airnya enggak mengalir. Kemudian masuk ke air tersebut untuk mandi atau
wudu hukumnya ini makruh selama air tersebut yang menggenang itu airnya tidak melaut, ya misalnya seperti danau, seperti telaga dan seterusnya, maka ini tidak mengapa kalau sudah melaut banyak sekali. Kan tapi kalau tidak sampai melaut, tidak banyak sekali, maka hukumnya makruh ya. Karena nanti ini akan menyebabkan kotornya air tersebut sehingga orang lain akan jijik memakainya ya. Kemudian juga ada khilaf, perselisihan ulama tentang kesucian air tersebut. Sudah digunakan untuk bersuci, nah diperselisihkan apakah masih bisa dipakai untuk bersuci kembali. Sehingga di sini makruh ya mandi atau wudu di air yang menggenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu ahadukum atau la yaktasil ahadukum fil ma'i adaim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mandi di air yang menggenang, yang tidak mengalir, air diam dalam keadaan junub. Faqila, maka dikatakan, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah, bagaimana caranya wahai Abu Hurairah? Qala Abu Hurairah mengatakan ya tanawaluhu tanawulan, diambil airnya, bukan masuk ke situ kemudian mandi, tapi ini ya kemudian diambil ya, diciduk ya. Nah, itu seperti itu caranya. Kalau masuk di situ mandi hukumnya makruh. Dan di sini adalah larangan mandi, adapun wudu sama, ini dikiaskan kepada mandi, Ya, kemudian yang berikutnya, kemakruhan berikutnya adalah wa ziyadatu ala salas, lebih dari 3 kali ya. Lebih dari 3 kali ya, kalau dia nanti ya, lebih dari 3 kali dengan niat untuk mandi, maka ini hukumnya makruh. Sudah pasti 3 kali kemudian nambah lagi, nah, ini hukumnya apa? Makruh. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh, demikian pula jika kurang dari 3 kali ya. Lebih dari 3 kali ya, atau kurang dari 3 kali hukumnya makruh, sebagaimana dalam wudu, dalam hukum wudu. Kemudian yang berikutnya, kemakruhan berikutnya adalah watarku al-madmadati wal istinsyaqi, meninggalkan berkumur-kumur dan istinsyak ya, ketika mandi itu disunahkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya. Jika tidak dilakukan maka tetap sah, kan tapi hukumnya makruh ya. Mengingat sebagian imam atau mazhab yang lain berpendapat wajibnya berkumur-kumur. Ada yang berpendapat bahasnya berkumur-kumur ketika mandi junub ya, ini adalah wajib, harus berkumur-kumur, harus memasukkan air ke dalam hidung. Jika tidak dilakukan maka tidak sah. Maka sebagian berpendapat demikian. Nah, karena ada pendapat yang mengatakan demikian, maka ini disunahkan kemudian untuk kumur-kumur ya, sehingga kita ya jangan sampai lupa ketika mandi besar, mandi junub, kita tidak kumur-kumur atau kita tidak masukkan air ke dalam hidung, maka menurut sebagian pendapat ini tidak sah mandinya. Sehingga di sini makruh, hukumnya makruh kalau mandi kok tidak kumur-kumur atau tidak dan tidak memasukkan air ke dalam hidung. Sebagaimana di dalam wudu ya, sebagaimana dalam wudu juga demikian, ada yang berpendapat kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung adalah hukumnya wajib. Karena mereka mengatakan ini adalah bagian dari wajah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kemakruhan berikutnya adalah wa yukrahu lil junubi al aklu wasyurbu wan naumu wal jima'u qabla ghusl farji wal wudu'i wa kadza munqati'atu al haidi wan nifasi. Ya, dimakruhkan bagi yaitu orang yang junub ya. Ini orang junub ya. Junub ada 2 sebabnya, yaitu keluar mani meskipun tidak jima atau jima meskipun tidak keluar mani. Dia junub, maka makruh baginya makan ya. Kemudian makruh baginya dia minum
Kemudian makruh baginya jima qabla ghuslil farji wal wudu, sebelum dia mencuci farjinya, kemaluannya dan wudu. Dia posisi junub, belum wudu, belum mandi ya, karena dia belum suci, belum mandi, belum wudu, kok dia makan, maka hukumnya makruh. Belum mandi, belum wudu, kok dia minum, makruh. Demikian pula kalau dia jima lagi, maka hukumnya sunnah ya, setelah dia posisi junub, kemudian yaitu dia ingin makan, maka disunahkan wudu dulu kalau dia nggak mandi. Ya, kalau sudah mandi sudah selesai urusan, sudah terangkat hadasnya, baik hadas besar atau hadas kecil. Tapi kalau dia belum mandi kok ingin makan, maka sebaiknya wudu dulu. Ingin minum, wudu dulu, juga ingin mengulangi jimanya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, atau sebelumnya bahasanya dalil yang menunjukkan akan kemakruhan ini atau kesunahan untuk wudu terlebih dahulu bagi orang yang junub ketika ingin makan, minum, ataupun ketika ingin mengulangi jimanya. Maka kita lihat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama maka tawaddoa wudu'ahu lis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika junub dan ingin makan atau ingin tidur, di sini hadis sebutkan ingin makan atau tidur, maka beliau wudu sebagaimana wudu untuk sholat ya. Wudu normal sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian juga ya, ini tadi apa? Ketika ingin makan dan minum, an yakula au yanam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara Umar bin al-Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana utusibuhu janabatun minal lail. Bahasanya ini sahabat Umar radhiyallahu anhu yaitu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat Umar junub, terkena janabah di malam hari. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo, berwuduhlah, waqsil dzakaraka, bersihkanlah zakarmu, sumanam, kemudian tidur ya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk wudu, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian baru tidur. Nah, sehingga sebelum tidur adalah wudu dulu dan membersihkan farji atau kemaluan terlebih dahulu. Ini hadis Ibnu Umar. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian telah mendatangi istrinya yaitu jima, tsumma arada an ya'uda, kemudian ingin mengulangi lagi jimanya, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu ya. Maka di sini tadi sudah jelas dalil-dalilnya diperintahkan untuk wudu. Ya, ketika tadi ingin mengulangi jimanya diperintahkan wudu. Kemudian juga ketika ingin tidur, tadi hadis Ibunda Aisyah juga Nabi SAW secara perbuatan ingin tidur wudu dulu dan ingin makan wudu dulu. Ini juga yang diperintahkan yaitu kepada Umar oleh Nabi SAW ketika ingin tidur. Nah, adapun minum dan yang lainnya ini adapun minum ya dikiaskan ke makan ya. Dikiaskan ke makan. Kalau di hadis hanya yang disebutkan sebelum wudu itu, atau disunahkan wudu bagi orang junub ketika ingin makan, tidur dan mengulangi jima. Kalau minum tidak ada penyebutan secara khusus dalam hadis. Kemudian para ulama mengatakan minum dikiaskan ke makan. Minum dikiaskan ke makan. Kemudian jika tidak ada air, maka mencukupi dengan tayamum ya. Misalnya dia sudah junub, belum mandi, mau makan, maka wudu dulu, air tidak ada, maka tayamum ya, tayamum. Atau seminimal mungkin adalah membersihkan kemaluannya. Untuk yang junub ya, maka membersihkan farjinya. Kemudian beliau mengatakan wakaza, demikian pula munqati'atu al-haid wa nifas, perempuan yang sudah berhenti darah
haid dan nifasnya. Jadi ini ada perempuan sudah berhenti darah nifasnya atau darah haidnya, belum mandi, maka juga disunahkan atau dihukumi sama dengan orang junub, makruh melakukan hal tadi, ya. Yukrahu laha dzalika kal junubal aula, bahkan lebih layak untuk hukumnya sama, ya. Sehingga kalau ini perempuan sudah berhenti darah haid, dia ingin makan, darah sudah berhenti, maka disunahkan wudu, ya. Atau ingin minum, ya, disunahkan wudu. Nah, karena darahnya sudah berhenti. Adapun kalau darahnya belum berhenti, maka tidak ada ini tidak boleh kemudian melakukan wudu untuk ta'abbud tadi, ya. Tidak ada kesunahan itu. Ya, artinya dia perempuan haid mau makan, ya makan saja. Tidak ada kesunahan untuk wudu. Kesunahan wudu ketika haidnya sudah berhenti, darahnya berhenti, belum mandi, maka disunahkan. Kemudian di Busyra al-Karim beliau menyebutkan yahrum jima mantana jasa zakaruhu ila salisan. Haram yaitu jima bagi orang yang zakarnya kemaluan ada najisnya. Sehingga di kemaluan seorang laki-laki kalau ada najisnya nggak boleh dia jima, kecuali dia orang yang salisul baul, ya, air kencingnya netes terus, berpenyakit seperti itu, maka tidak haram. Tapi kalau orang normal di kemaluannya ada najis, haram dia, dosa kemudian jima dalam keadaan zakarnya itu ada yaitu najisnya. Najis berarti selain mani, ya, karena mani adalah dihukumi suci. Allahu a'lam bishawab. Kita sudah selesai tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Ya, tadi ada apa? Berlebihan dalam memakai air, kemudian tidak boleh mandi dan wudu di air menggenang, tidak boleh melebihi 3 kali atau kurang, kemudian dimakruhkan meninggalkan kumur dan istinsyak, kemudian dimakruhkan bagi orang yang junub untuk makan, minum, tidur dan jima sebelum membersihkan farjinya dan wudu, ya. Pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang yaitu najis, tentang najis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.